Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, tolong Mika teman-temannya diminta untuk berdoa. Teman-teman, doa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak. Ada Pak. Siapa? Ada. Azan kenapa? Nggak tahu Pak. Ya udah, nanti tolong sekretarisnya dicatat ya. Tadi. Ya Pak. Kemudian hari ini yang make siapa? Mika. Mika juga. Oh iya, terima kasih, lantainya sudah dibersihkan. Kemudian oh iya, tolong. Bapak sudah berjalan. Ini siapa yang mau nama Bapak? Aku tadi tidak. Bapak persiapan terlebih dahulu perawatan Bapak ya. Nah, terima kasih Bapak. Baik, sudah siap mengikuti kegiatan belajar mengajar? Sudah? Ya udah bagus. Kalau sudah siap, tolong ruangan. Tias, kenapa Tias? Ya udah nggak apa-apa. Sekarang siap. Tias sudah siap. Baik, kalau sudah siap, tolong kondisikan dalam keadaan tenang ya, biar teman-temannya juga bisa belajar. Siap Tias? Baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan linier dua variabel. Nah, kenapa kita mempelajari persamaan linier dua variabel? Adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, yaitu siswa itu mampu menemukan nilai variabel dari persamaan linier dua variabel. Tapi sebelum itu, kalian itu diharapkan mampu menyebutkan pengertian dari persamaan linier dua variabel seperti itu. Nah, sekarang tadi kan Bapak mengatakan bahwa apa toh manfaat dari persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada di sana. Gambar apa itu anak-anak? Gambar pasar. Ya betul, suasana di pasar. Nah, di pasar merupakan salah satu bentuk aplikasi dari persamaan linier dua variabel. Ya betul, bagus, pertanyaannya bagus. Apa hubungan antara persamaan linier dua variabel dan juga pasar? Misal, Sarip tadi kan mengatakan hubungannya apa? Pernah pergi ke pasar tidak? Pernah. Apa yang dilakukan ketika di pasar? Jalan-jalan. Selain jalan, apa aja? Beli sayur. Beli sayur. Nah, ketika kita pergi ke pasar dan ingin membeli sesuatu, misal kita punya uang berapa? Kalian pengen uang berapa? 1 juta. Nah, 1 juta pergi ke pasar ya. Dengan uang 1 juta itu, kalian pengen pergi ke pasar dan ingin membeli barang-barang tertentu. Nah, dengan uang 1 juta itu kalian dapat apa aja? Dengan menggunakan persamaan linier dua variabel, kalian dapat menentukan berapa banyak barang yang kalian ingin beli. Seperti itu. Nah, berikut adalah contoh konkretnya lagi yang lain. Nah, sekarang kalian amati lagi gambar di papan tulis itu. Nah, celah. Nah, kalian amati ada promo KFC, tadi ada bilang seperti itu. Nah, sekarang dari gambar itu, apa yang dapat kalian tangkap? Apa yang dapat kalian tanyakan? Yang super besar itu atau? Ya, betul. Super besar satu itu harganya 16.000. Ya. Ya, bagus. Lebih Pintar cari. Nah, sekarang misal Bapak mempunyai uang ini ya. Jika Bapak itu mempunyai uang 85.000 dan ingin membeli keduanya, maka berapa banyak paket seperbesar 1 dan berapa banyak paket seperbesar 2 yang Bapak peroleh? Ada
Ada yang tahu? Berapa minyak? Ya, minyak berapa? Ini loh, kita kan punya uang seperti itu. Nah, kita kan punya uang cuma 85.000. Pengen menghabiskan uang 85.000 untuk kedua hal tersebut. Gak boleh boros kan, ini rumah keluarga. Seperti itu. Ada yang tahu berapa? Tidak ada. Dari satu. Ya betul, lebih dari satu tapi tidak menjawab berapa jumlahnya. Tambah Nah. 2 juta bisa nggak, Pak? Nah, untuk mengetahui berapa jumlahnya, maka disinilah peran dari persamaan linear dua variabel. Sehingga sangat penting bagi kalian untuk mempelajari persamaan linear dua variabel seperti itu. Loh, nggak kelihatan ya? Kenapa nggak ada yang bilang? Baru keluar. Bentar. Pak, Tias ganggu nih Pak. Tias, tolong dikondisikan dalam keadaan tenang ya. Saya tuh konfirmasi ke sehari saya. Ya udah Tias, tolong maju ke depan. Ya makanya ke depan, tapi jangan mengganggu ya. Mikir ya. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari tentang persamaan linear dua variabel, kita ingat-ingat terlebih dahulu materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Sekarang kalian amati di situ ada berapa persamaan? 3. Nah, ketiga persamaan tersebut itu tadi termasuk persamaan linear berapa variabel? 1. Variabelnya apa? Yang pertama X. Apakah 2 itu termasuk variabel? Apakah 4 itu termasuk variabel? Bukan, ya. Jadi X itu merupakan variabel, sedangkan 2 dan 4 itu bukan variabel. Tias, 2 dan 4 itu termasuk apa? Bukan variabel. Ada yang tahu? Ada yang mau membantu Tias? Apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, ya udah nanti kita cari tahu bersama-sama ya. Persamaan pertama tadi persamaan linear satu variabel. Ada yang ingin ditanyakan? Ya udah sekarang diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua 3Z sama dengan 2 itu termasuk persamaan linear satu variabel juga. Dan 2Z sama dengan 8 juga merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang dari ketiga contoh tersebut apa yang dapat kalian ingat tentang pengertian dari persamaan linear satu variabel? Misal 2 itu Bapak misalkan A dan 4 itu Bapak misalkan B. Jadi pengertian dari persamaan linear dua variabel itu apa? Gimana? Tias, persamaan linear satu variabel itu apa? AX sama dengan B. Ada yang bisa menambahkan? Sesuatunya apa? Nah, untuk lebih memperjelasnya sekarang. Nah, jadi persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk AX sama dengan B, atau kita dapat menuliskannya AX ditambah B sama dengan C. Dengan A, B, C itu merupakan konstanta. Nah, siapa tadi yang bilang koefisien itu juga sama. Dengan A itu bukan sama dengan 0 dan X itu merupakan variabel pada suatu himpunan. Nah, dengan definisi dari persamaan linear satu variabel itu, kita akan berusaha untuk memasukkannya ke dalam pengertian dari persamaan linear dua variabel. Indah? Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang Jadi biru. buat jadi biru. Gara-gara Tias sih. Ya udah.
Bentar ya. Kalian nyaman nggak dengan seperti itu? Terlalu gelap. Ya udah. Baik. Bapak tulis saja ya. Baik, sekarang tadi kan kita sudah mengetahui definisi dari persamaan linear satu variabel. Nah, dengan menggunakan persamaan linear satu variabel itu, kita akan berusaha untuk memahami apa toh itu persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang Bapak mempunyai persamaan ini. Misal Bapak punya persamaan 2x. Misal Bapak punya persamaan x ditambah z itu sama dengan 5. Nah, sekarang kalian amati. Apakah persamaan ini itu sama seperti persamaan tadi yang persamaan linear satu variabel? Hampir mirip. Ada lagi yang ingin menjawab? Variabelnya 2. Nah, betul. Jadi karena variabelnya 2, otomatis persamaan ini kita namakan persamaan linear dua variabel. Nah, sudah tahu. Kemudian jika Bapak punya 2x ditambah 3z itu sama dengan 10 misalnya. Nah, apakah persamaan 2x ditambah 3z itu sama dengan 10? Itu termasuk persamaan linear dua variabel? Iya. Ya, bagus. Jadi misalkan Bapak punya ax plus by itu sama dengan c. Apakah bentuk umum ini merupakan bentuk umum dari persamaan linear dua variabel di mana a dan b itu merupakan konstanta? C-nya juga konstanta ya. Berarti mak. Di mana x dan z itu merupakan variabel. Apakah termasuk persamaan linear dua variabel? Ya, bagus. Berarti ia mendengarkan. Jadi misal dengan a dan b itu tidak sama dengan 0. Apakah persamaan ini termasuk persamaan linear dua variabel? Iya. Ya, bagus. Jadi Aning, tolong dari definisi dari persamaan linear satu variabel tadi, kemudian juga dari persamaan ini tolong sebutkan definisi dari persamaan linear dua variabel. Persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah konstanta, dan A, B tidak sama dengan 0. dengan X dan Y-nya itu apa? Y merupakan variabel. Ya, betul. Indah, bisa diulangi apa yang dikatakan oleh Anik? Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang dapat dinyatakan dengan AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, C adalah konstanta, dan X dan Y tidak sama dengan 0. Ya, betul. Jadi sudah paham ya mengenai apa itu persamaan linear dua variabel? Apa bagaimana? Kalau 2A ditambah 3B 2A ditambah 3B sama dengan 5 itu juga berapa? sama dengan 5. Itu termasuk apa? Nah, sekarang ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Mika? Termasuk persamaan linear dua variabel. Kenapa termasuk persamaan linear dua variabel? Karena 2, 3, dan 5 kan tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian variabelnya ada 2, ada B. Ya. Bagaimana, Tias? Berarti kalau yang seperti itu variabelnya bukan X sama Y tapi Ya. Z. Bagus. Jadi variabel di sini itu hanya sebagai lambang. Yang lain dulu. Tidak
Jadi kita bisa menggunakan A, B, C, D, atau X, Y, Z. Terserah kita pengen menggunakan apa. Seperti itu. Tapi yang umum itu biasanya kita menggunakan X dan Z. Tapi kalau kita pengen menggunakan A dan B, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, ada yang ingin tanya lagi? Baik. Sekarang kita amati persamaan ini. X ditambah Z itu sama dengan 5. Maka bagaimana cara kita untuk menentukan berapa nilai X, berapa nilai Z, sehingga kita mendapatkan nilai 5 seperti itu. Ada yang tahu? Ya. Coba-coba misalnya. Kita misalkan di sini X sama Y. Misalkan kita punya X itu sama dengan 1. Berarti kalau X, nilai X ini kita masukkan ke dalam sini, berarti 1 ditambah Z itu sama dengan 5. Maka kita dapat mengganti Z itu dengan nilai berapa? 4. Ya, bagus. Kemudian jika kita mempunyai X itu sama dengan 2, maka nilai Z yang dapat kita peroleh berapa? 3. Kemudian jika kita mempunyai nilai X itu sama dengan 3, maka nilai Z-nya berapa? 2. Kemudian jika kita punya X itu sama dengan 2 dan Z-nya kita peroleh berapa? 3. Sudah. Tapi di sini nilai X-nya berapa? Ya, berarti pintar. Memperhatikan. Misalkan di sini 4. Z-nya 1. Ya, betul. Nah, sebentar. Jadi, apakah X sama Z itu tidak boleh sama dengan 0? Misalkan Bapak ganti di sini sama dengan 5. Z-nya 0. Jadi, apakah X atau Z itu boleh sama dengan 0? Boleh. Yang tidak boleh tadi apanya? Konstanta. Nah, sekarang kalau seandainya Bapak ubah jadi gini. Sekarang kalau seperti ini berarti disebut apa anak? Berarti persamaan linear dua variabel untuk menentukan variabelnya nilainya itu maka kita dapat menggunakan apa? Ya betul, kias. Jadi salah satu cara untuk menentukan bagaimana cara untuk menentukan nilai dari variabel itu adalah dengan menggunakan tabel seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk sampai saat ini? Tidak? Baik. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, sekarang kalian Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Nah, saja. Jadi sudah? Sudah. Nah, sekarang coba kerjakan ini. Biar kalian tertarik. Nanti Bapak minta salah satu untuk maju ya dari masing-masing kelompok. Waktunya 5 menit saja. Bapak mulai dari sekarang ya. Kalau seandainya ada yang tidak paham, bisa tanya ke Bapak.
Sudah selesai. Baik, waktunya sudah selesai ya. Iya, Pak. Sudah. Bagaimana? Sudah? Sudah. Baik. Kelompok yang satunya sudah? Tinggal satu, Pak. Baik. Tapi anak-anak, berhubung waktunya sudah selesai. Iya, udah selesai. Jadi Bapak akhirkan cukup sekian saja ya. Untuk yang itu kita buat PR terlebih dahulu buat besok. Kemudian kita simpulkan terlebih dahulu sebelum Bapak akhiri. Jadi dari pertemuan pada pertemuan kali ini itu apa yang dapat kalian simpulkan? Yang pertama tadi apa? Pengertian dari SPLDW. Sama ini PLDW apa SPLDW? PLDW. Jadi pengertian dari PLDW atau persamaan linear dua variabel tadi apa? Ani, apa Indah? Yuk. Jadi persamaan linear dua variabel. Sari, persamaan linear dua variabel pengertiannya apa tadi? dapat Dapat dinyatakan Dapat dinyatakan dalam bentuk AX tambah B sama dengan C dengan Y itu variabel. X. Iya. ABC tidak sama dengan 0 dan X. ABC konstanta. Ya. A dan B tidak sama dengan 0. Ya, betul. Kemudian selain itu apalagi yang dapat kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Membuat tabel. Ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel, salah satu caranya adalah dengan menggunakan tabel. Oke. Cukup sekian. Kemudian apalagi ya? Oh iya, sampai lupa. Pada pembelajaran pada kali ini itu apa yang kurang dari Bapak? Apa yang masukan apa yang pengen kalian sampaikan pada Bapak? Tapi jangan aneh-aneh. Apa? Bapaknya galak. Ya udah, besok Bapak tidak galak lagi. Tapi yang penting kalian harus nurut seperti itu. Apalagi? Yang bukan sama Bapak. Yo, amin. Selain itu apa lagi? Ya, terima kasih. Yang lain ada lagi? Tidak ada? Baik. Bapak akhirkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk tugasnya jangan lupa kerjakan itu, ya betul. Kemudian ada tugas tambahan lagi. Nanti tolong ketua kelas bisa ikut Bapak ke luar. Baik.